Warga mengadang seorang pria yang baru saja merampok sebuah minimarket di Jalan Aboh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku perampokan itu berupaya melarikan diri sebelum dijatuhkan karyawan minimarket yang menendang kendaraannya. Dia pun akhirnya tak berkutik saat diamankan warga. Setelah mendapat laporan, polisi langsung datang ke lokasi dan olah TKP. Aksi perampokan itu terjadi saat minimarket baru saja buka. Pelaku sempat menyekap dua karyawan di gudang dan memaksa mereka membuka brankas. Namun aksinya gagal karena tidak mengetahui kode kombinasinya. Pelaku sempat merusak CCTV sebelum mengambil uang tunai senilai 1,9 juta rupiah dan 50 meterai di laci kasir. Sayanya teriak, Pak Ipannya turun. Oh, tadi Pak Ipan di atas sini? Di atas lagi beres-beres. Pak Ipan kepala toko? Kepala toko. Oh, sekitar 7:30. 8-an. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai, sepeda motor, materai, pistol airsoft gun, dan dekoder CCTV. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono melaporkan. Pelaku pencurian dengan kekerasan, DI 32 tahun ini kepergok bersembunyi di atap rumahnya saat digerebek tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang dan Polsek Penawar Tama di kawasan Desa Gedung Aji Jaya, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sebelumnya, pelaku kepergok oleh korban sedang mencuri brondolan buah sawit dari kebunnya. Korban pun meminta pelaku menunjukkan lokasi pencurian sawit tersebut. Namun saat di area perkebunan karet, pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dan kemudian menggasak sepeda motor milik korban. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita barang bukti motor hasil tindak kejahatan pelaku. Yang mana pada saat kami masuk, pelaku tersebut sedang bersembunyi di atas loteng rumahnya. Dipergoki oleh korban sedang mencuri sawit milik korban tersebut. Kemudian korban meminta kepada si pelaku. Tiba-tiba pelaku tersebut berhenti, kemudian menodongkan sebilah golok kepada si korban yang membuat korban berlari sambil meninggalkan motor tersebut. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pengendara mobil menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang di ruas Fatmawati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pengeroyokan terjadi hanya karena salah satu pelaku tak terima ditegur usai berkendara melawan arah. Video amatir warga merekam detik-detik aksi pengeroyokan sekelompok pemuda terhadap seorang pria pengendara mobil di Jalan Fatmawati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kejadian pengeroyokan berawal dari aksi salah satu pemotor yang menjadi pelaku pengeroyokan melawan arah saat berkendara di sekitar lokasi. Melihat aksi lawan arah, seorang pengendara mobil menegur pelaku, namun pelaku tak terima dan memanggil teman-temannya hingga berujung aksi pengeroyokan. Ada motor yang melawan arah, terus ada mobil yang menghalangi supaya jangan melawan arah. Kebetulan mobil ini mepet nggak sama motor itu supaya dia nggak ini, karena kesenggol dia terjadilah keributan. Pelakunya lebih dari 6 orang. Untuk ini lagi dicari, kemudian yang kita amankan untuk sementara ini barang buktinya adalah satu balok kayu, kemudian kacamata yang pecah milik korban, lanjut untuk HP yang berisikan video kejadian. Selanjutnya penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Kebayoran Baru masih melakukan penyelidikan untuk mengejar para pelaku pengeroyokan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.
Seorang emak-emak berhasil gagalkan aksi curanmor di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 1 dari 2 pelaku curanmor babak belur usai terjatuh dari motor rekannya saat berusaha kabur. Inilah rekaman CCTV saat 2 pelaku curanmor beraksi di Jalan Asam, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah seorang pelaku menggunakan motor menunggu rekannya yang tengah mendorong kabur motor curian dalam kondisi mati mesin. Usai 50 meter mendorong, aksi pelaku dipergoki pemiliknya yang melintas. Korban seorang mama ini langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga. Merasa terancam, pelaku langsung membuang motor curian dan melarikan diri. Diketahui motor memang biasa terparkir di depan rumah dan tak khawatir karena dalam kondisi rusak. Motor sudah 2 kali menjadi incaran maling, namun tak berhasil digasak karena selalu kepergok sang emak. Pas di pengkolan sana, kok ada orang yang bawa, aku tegur, kata dia mau isi bensin. Langsung aku putar balik, udah jauh, langsung aku teriakin aja udah nggak ada orang, sendirian di sana. Sang emak berharap pihak polisian sektor Kebonjeruk rutin berpatroli karena lokasi ini selalu sepi dan rawan aksi curanmor. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Satu dari 2 pelaku curanmor terekam CCTV terjatuh dari motor saat akan melarikan diri di Kampung Kalijambe, Desa Lambang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku pun dihakimi warga, bahkan emak-emak yang geram ikut melayangkan bogem mentahnya. Pencurian terjadi saat kondisi rumah sepi. 1 pelaku menunggu di motor dan pelaku lain beraksi. Melihat motornya dibawa korban berteriak hingga kedua pelaku panik dan melarikan diri. Mendapat laporan, polisi mendatangi TKP dan mengamankan pelaku serta barang bukti. Keluar gitu ya. Nah, saya langsung kayak punya feeling tuh kalau itu kayak bukan dipinjemin sama sekali. Jadi saya langsung putar balik, saya ikutin sampai sana. Saya tuh masih kayak belum yakin kalau itu dimaling. Jadi pas sampai tanjatan baru saya yakin itu motor saya dibawa. Akhirnya saya teriakin maling sampai turunan Kalimalang. 1 pelaku yang melarikan diri telah dikejar dan kini kasus pencurian motor ini sudah ditangani petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang poluan diduga menganiaya nenek berusia 60 tahun. Korban yang bekerja sebagai terapis tersebut mengalami kerusakan jaringan otak akibat aksi penganiayaan. Nenek Arnia kini harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas sehari-hari. Nenek 66 tahun ini didiagnosa mengalami kerusakan jaringan otak akibat benturan yang bisa memicu penyakit stroke. Nenek Arnia yang berprofesi sebagai terapis ini menjadi korban pemukulan poluan berpangkat Bribka pada pertengahan Desember 2024 lalu. Kasus pemukulan tersebut sudah dilaporkan ke polisi namun masih berstatus sebagai terlapor. Ada benturan benda di otak kiri karena yang di CT scan ini kepala kiri. Begitu. Yang di sensor atau yang di laser itu memang yang terlihat di Sementara polisi membantah lambatnya penanganan kasus pemukulan poluan tersebut. Karena ada perbedaan keterangan antara saksi dan korban. Penyidik pun masih mendalami kasus tersebut. Dan tentunya juga kepada pihak oknum Bribka RH, tetap kita secara lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan kita tetap lakukan tindakan disiplin dan juga tindakan etik kepada yang bersangkutan. Dan sementara yang bersangkutan juga sudah kita pindahkan tempat tugasnya untuk kita laksanakan pengawasan dan pemeriksaan. Keributan antara poluan dan nenek Arnia sempat direkam suami korban dan video tersebut viral di media sosial. Keributan dipicu Bribka RH yang tidak memiliki hubungan keluarga ikut mencampuri urusan harta warisan keluarga nenek Arnia. Bribka RH merebut telepon genggam milik anak korban hingga berujung pemukulan terhadap nenek Arnia. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Polisi menangkap pencuri motor ojek online saat sedang tidur bersama kekasihnya. Sementara di Makassar, sepasang kekasih nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah terpergok akan mencuri di salah satu rumah warga. Polisi menggerebek kamar kos di Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan dan menangkap pelaku pencurian sepeda motor milik tukang ojek online. Pelaku ditangkap saat sedang tidur bersama kekasihnya. Wanita ini tidak menyangka jika pria yang tidur bersamanya menjadi buruan polisi. Ia hanya bisa terdiam saat polisi menangkap kekasihnya yang ternyata pencuri sepeda motor. Pelaku berusia 28 tahun ini berstatus residivis kasus pencurian sepeda motor. Modus yang digunakan pelaku memesan ojek online dan meminta diantar ke suatu tempat. Pelaku dengan beralasan meminjam untuk membeli barang dan ternyata membawa lari kendaraan korban. Setelah dibawa, barang tersebut kemudian digadai seharga 4 juta dan hasil gadainya itu dibelikan untuk kebutuhan hidupnya dan sekaligus digunakan untuk berpoya-poya dan membeli jenis narkoba. Polisi kini menahan pelaku di Mapolsek Palangga. Pelaku dijerat pasal penggelapan dan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pelaku masih berharap kekasihnya masih akan menunggu dirinya selesai menjalani hukuman. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma News melaporkan. Dua sejoli berinisial HK 18 tahun dan PT 17 tahun nyaris menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu sempat menangis memohon warga tidak menghakiminya. Sebelumnya, keduanya kepergok warga saat akan mencuri. Mereka kemudian diamankan di salah satu rumah sebelum aparat kepolisian dari Polsek Talo tiba di lokasi. Diduga keduanya dibawa pengaruh obat-obatan terlarang daftar obat G. Ada sepasang kekasih yang dicurigai hendak melakukan pencurian dan akan diamankan oleh massa, sehingga pada saat itu juga kami langsung turun ke TKP dan langsung mengamankan kedua pasangan anak muda tersebut yang tidak lain adalah HK umur 18 tahun dan inisial PT 17 tahun. Kini pasangan itu diamankan di Polsek Talo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan apabila terbukti bersalah, sepasang kekasih ini dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ormas gerebek ruang camat dan temukan seorang perempuan sembunyi di bawah meja. Usai jeda tetap di Jurnal Lintas iNews Pagi.